Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Death Knight. Dan part ke-7, mari kita mulai. Setelah 3 hari perjalanan, akhirnya Damian dan yang lainnya telah tiba di wilayah Copperhead. Di kota itu, terlihat orang sangat ramai untuk mempersiapkan acara ulang tahun dari nona muda wilayah mereka. Melihat semua itu, Damian sadar jika sepertinya keluarga Copperhead pasti menghabiskan banyak uang untuk semua ini. Namun, ketika memasuki gerbang kota, mereka dihentikan oleh seorang petugas yang bertanya tentang asal mereka. Mendengar pertanyaan itu, Victor segera mengatakan jika mereka berasal dari keluarga Hexen. Setelah melihat daftar yang ia pegang, petugas itu segera mengkonfirmasi jika yang ada di hadapannya merupakan Damian Hexen. Setelahnya, ia meminta maaf karena bertindak kurang sopan dan memperkenalkan dirinya sebagai Connor, kepala pelayan dari keluarga Copperhead. Kemudian, ia membawa mereka semua ke sebuah tenda yang sudah dipersiapkan untuk para tamu. Melihat ruangan itu, Victor merasa terkesan karena ruangan itu cukup bagus dan luas. Dan saat akan undur diri, Connor berpesan jika mereka dapat memanggilnya jika memang memerlukan sesuatu. Ketika Abel dan Victor memuji Con Copperhead atas kebaikannya yang menyiapkan semua itu untuk mereka, Damian sadar jika Con yang ia ketahui tidak akan melakukan semua hal tersebut. Cukup besar kemungkinan jika Con Copperhead berusaha mendekati dirinya karena mendengar reputasinya akhir-akhir ini. Setelahnya, Damian menyuruh Abel dan Victor untuk beristirahat karena telah melalui perjalanan yang cukup jauh. Sedangkan dirinya berniat untuk keluar sebentar dan berkeliling. Namun, tindakannya itu segera dihentikan oleh Abel. Ia bersikeras untuk ikut dengan Damian, karena dirinya telah berjanji kepada ayah mereka untuk menghentikan Damian ketika terlihat akan menyebabkan masalah. Meskipun Damian berkali-kali menyuruh Abel untuk istirahat, namun ia tetap bersikeras untuk ikut. Dan pada akhirnya, saat Damian keluar dari tenda, tanpa sengaja ia menabrak Sophia. Tapi melihat tunangannya yang terjatuh, Jackson segera berlari ke arah Damian dan memakinya. Namun tiba-tiba mereka menghentikan itu karena menyadari orang tersebut adalah Damian. Anehnya, Damian justru merasa kebingungan dan bertanya tentang siapa mereka. Melihat dirinya tidak dikenali, Sophia menganggap jika Damian hanya sedang berpura-pura. Sedangkan Damian, ia segera melepaskan tangan Jackson yang tengah mencengkram kerahnya. Menurut Damian, segala hal yang terjadi barusan dapat dibicarakan dengan baik-baik tanpa kekerasan. Menyadari ada sebuah keributan, Abel dan Victor segera keluar tenda dan bertanya kepada Damian tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, Abel mengenali Sophia yang merupakan mantan tunangan Damian. Melihat respon dari Abel, Damian segera bertanya apakah ia mengenali wanita tersebut. Dan mendengar pertanyaannya, Abel pun menjelaskan jika wanita itu merupakan Sophia, mantan tunangan Damian. Barulah akhirnya Damian dapat mengingat wajah mereka berdua. Dalam ingatan Damian, waktu itu ia diusir saat ingin berbicara dengan Sophia. Menurutnya, Sophia tidak bisa meninggalkan dirinya begitu saja karena mereka masih merupakan tunangan. Ketika Sophia mengatakan jika Damian adalah mantan tunangannya, Jackson menyebut jika Damian merupakan seorang sampah. Sedangkan Damian yang masih kebingungan bertanya tentang alasan Sophia yang tiba-tiba memutuskan pertunangan mereka. Serta ia juga mempertanyakan tentang pria yang saat ini ada di sebelah Sophia. Mendengar semua pertanyaan itu, Sophia menjelaskan jika pertunangan mereka hanya karena janji yang pernah dibuat oleh kakek mereka. Lagi pula, Sophia merasa Damian hanyalah seorang sampah, sehingga tidak mungkin dirinya akan bisa memiliki pasangan seperti itu. Mendengar semua ucapannya, Damian merasa sangat marah. Oleh karenanya, ia segera berlari ke arah Jackson dan berniat untuk segera memukulnya. Akan tetapi, justru dirinya lah yang dihajar oleh Jackson hingga babak belur. Bahkan setelah dirinya berlumuran darah, Jackson masih terus menghajarnya sambil menyebutnya sebagai seorang sampah. Kembali ke masa sekarang, Jackson menanyakan kondisi Sophia. Mendengar pertanyaan itu, Sophia menjawab jika dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, setelahnya Sophia mencoba memancing emosi dengan menyebut Damian berusaha keras menarik perhatian dirinya dengan terlihat sok keren. Bahkan sekarang Damian sampai berpura-pura tidak mengenalinya. Mendengar ucapan itu, Jackson pun tertawa keras dan menyebut Damian masih saja seorang sampah yang menyedihkan.
Dengan ekspresi mengejek, Jackson menjulurkan tangannya seolah mengajak Damian untuk bersalaman. Namun dalam hatinya, Jackson ingin melakukan sesuatu dan mempermalukannya untuk memberi pelajaran. Dengan santai, Damian pun menjabat tangan Jackson. Tapi ketika Jackson akan melancarkan niat jahatnya, Damian segera mengangkat tangannya dan membuat Jackson terlempar hingga akhirnya dibanting ke tanah. Dengan wajah polosnya, Damian balas mengejek dengan meminta maaf karena ia tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Dengan apa yang terjadi, Jackson menjadi sangat kesal. Karena itu, ia segera berniat untuk menarik pedangnya. Namun, Damian malah menertawakannya karena tampang Jackson yang terlihat menyedihkan dengan hidungnya yang mimisan. Selain itu, seseorang juga muncul di sana dan memerintahkan Jackson untuk segera berhenti. Melihat kedatangan sang guru, Jackson segera berhenti dari apa yang ia lakukan. Sedangkan guru Jackson berkata jika Damian yang awalnya tidak berguna bisa menjadi sekuat itu dalam waktu singkat. Mendengar namanya kembali disebut, Damian bertanya kepada orang itu apakah ia juga mengenalinya. Namun ia tidak mempedulikan pertanyaan tersebut dan justru mengajak Jackson untuk segera kembali bersamanya. Awalnya Jackson memprotes ajakan itu dan ingin membalas dendam kepada Damian karena telah melukai wajahnya. Tapi ia langsung ketakutan saat melihat tatapan tajam gurunya. Sambil berjalan pergi, guru Jackson meminta Damian untuk mengingat namanya, yaitu Jacques Noir, karena dalam waktu singkat mereka akan kembali bertemu. Mendengar nama itu, Damian merasa jika sepertinya sesuatu yang menarik akan segera terjadi. Begitu tiba di tenda mereka, Jackson segera bertanya kenapa gurunya menghentikan dirinya. Menurutnya, ia akan bisa dengan mudah mengalahkan si Damian sampai itu. Tapi tiba-tiba, Jacques segera mencekik Jackson. Ia berkata jika sebelumnya Jackson sudah ia peringatkan untuk tidak membuat keributan dan bersikap tenang. Mendapati perlakuan itu, Jackson pun meminta maaf sambil menahan rasa sakit di lehernya. Setelah melepaskan tangannya dari leher Jackson, Jacques berkata jika pada saat itu justru ia tengah menyelamatkan Jackson. Jika saja ia tidak datang tepat waktu, saat itu Jackson pasti sudah mati di tangan Damian Hexen. Mendengar ucapan dari gurunya, Jackson merasa jika itu merupakan hal yang mustahil. Namun, Jacques kembali berkata, ia tidak tahu metode apa yang Damian gunakan. Tapi dirinya dapat merasakan dengan sangat jelas jika Damian jauh melebihi apa yang bisa Jackson atasi. Oleh karenanya, mulai saat ini Jackson dilarang memancing perkelahian dengan Damian jika mereka bertemu lagi. Selain itu, Jacques juga mengingatkan jika tujuan mereka ke sana hanyalah agar Jackson dapat memenangkan turnamen martial yang akan segera diadakan. Mendengar ambisi dari gurunya, Jackson bertanya tentang alasan mereka berpartisipasi dalam turnamen kali ini. Bahkan gurunya juga memberinya perintah untuk memenangkan hati Olivia Copperhead. Padahal dirinya sudah bertunangan dengan Sophia. Mendengar semua pertanyaan itu, Jacques segera memerintahkannya untuk diam. Menurut Jacques, ia telah membesarkan orang bodoh hingga dapat menjadi knight low class. Tapi sekarang, Jackson bahkan berani menentangnya hanya karena seorang wanita biasa. Baginya, memenangkan turnamen dan membuat Olivia berada di sisi mereka adalah sesuatu yang penting untuk mencapai harapannya. Karena dengan itu semua, barulah ia akan dapat naik ke tingkatan Realm Master. Setelah mengatakan itu semua, Jacques berniat untuk segera pergi dan mengumpulkan beberapa informasi tentang Count Copperhead dan para partisipan lainnya. Sedangkan Jackson, ia diperintahkan untuk fokus mempersiapkan diri demi turnamen nantinya. Begitu Jacques meninggalkan tenda, Sophia segera masuk dan memanggil Jackson. Melihat lehernya yang merah, Sophia menjadi sangat khawatir dan bertanya tentang kondisinya. Namun Jackson berkata jika dirinya baik-baik saja. Sambil memeluk Sophia, dalam hatinya Jackson memaki gurunya itu. Menurutnya, jika Jacques menginginkan sesuatu, seharusnya ia menjelaskannya dengan benar. Karena hingga saat ini, Jackson masih belum mengerti tentang hubungan antara dirinya memenangkan turnamen ini dengan Jacques yang dapat mencapai Realm Master. Dan karena ia telah melampaui tingkatan middle class, ia berniat untuk membunuh bajingan itu dengan tangannya sendiri. Singkat waktu, di arena turnamen, terlihat jika Damian sedang berjalan bersama Abel dan Victor. Namun, ketika orang-orang melihat dirinya, terdengar banyak bisikan yang menyebut dirinya licik dan menjelek-jelekannya. Mendengar semua itu, Victor mengatakan jika sepertinya belakangan ini tuan mudanya itu menjadi cukup terkenal. Sedangkan Damian, ia hanya tersenyum kecil saat mendengar semuanya.
Tak lama kemudian, Chester Copperhead muncul di atas balkon arena. Ia mengucapkan terima kasih karena kehadiran semua orang. Karena pada saat ini, ia sengaja mengadakan turnamen untuk memeriahkan acara ulang tahun putrinya dengan meriah. Sementara itu, dari bawah balkon, Abel menjadi sangat senang karena dapat melihat wanita yang sangat ia cintai. Setelahnya, Copperhead menjelaskan jika pemenang dari turnamen ini tidak hanya akan mendapatkan ketenaran di barat, tapi juga akan mendapatkan ketenaran di seluruh wilayah. Selain itu, pemenang juga akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan gelarnya. Pada turnamen kali ini akan diadakan selama 2 hari dan pertandingannya akan dibagi menjadi pertandingan tim dan juga individu. Untuk menjamin kelancaran jalannya pertarungan, pihak penyelenggara juga telah menyiagakan beberapa healing magic. Dengan begitu, Copperhead menyatakan jika turnamen resmi dimulai dan pertandingan pertama akan segera berlangsung 2 jam dari sekarang. Dengan diumumkan dimulainya turnamen, Damian segera pergi dan mengucapkan sampai jumpa kepada Abel dan Victor. Sementara itu, di atas balkon, Copperhead menegur Olivia karena terlihat tidak senang. Copperhead menyebut jika ia sengaja mengadakan acara sebesar ini untuk Olivia. Mendengar ucapan itu, Olivia berkata jika dirinya tidak pernah meminta semua ini, dan semua yang dilakukan oleh ayahnya hanyalah demi gengsi keluarganya semata. Oleh karenanya, tidak mungkin jika dirinya akan tertarik dengan semua ini. Meskipun sempat kesal karena ucapan putrinya, Copperhead yakin jika nantinya Olivia akan tertarik saat turnamen itu telah dimulai. Pada saat ini, para peserta sudah berkumpul di arena dan bersiap untuk pertandingan tim Monster Hunt. Sedangkan dari barisan penonton, para penggemar terus-terusan meneriakkan nama Knight yang menjadi andalan mereka masing-masing. Di mana Jackson yang tengah berada di arena merasa kesal karena ia berada satu tim dengan Damian pada pertandingan kali ini. Tapi seketika, kekesalannya mereda saat melihat Sophia yang meneriakkan namanya dari barisan penonton. Sambil memberikan kiss jauh kepada Sophia, Jackson berniat untuk memastikan semua perhatian penonton akan tertuju kepadanya di pertandingan ini. Begitu sebuah gerbang besar dibuka, para monster langsung menyerbu keluar dan menyerang para peserta. Melihat ada troll yang datang, salah satu peserta memerintahkan peserta lainnya untuk berpencar dan tidak menghadapinya secara langsung. Akan tetapi, orang itu langsung menjadi Knight geprek setelah ucapannya selesai. Dengan darah peserta itu yang muncrat ke mukanya, Damian justru merasa sangat bersemangat. Ia tak mengira jika Copperhead memiliki hobi yang cukup berbahaya seperti ini. Pada saat ini, para penonton dikejutkan dengan seorang Knight yang dibuat remuk oleh seekor troll. Melihat semua itu, beberapa penonton menjadi sangat panik. Mereka bertanya-tanya, apa mungkin Knight itu benar-benar mati? Bahkan, Olivia juga ikut merasa mual setelah melihat semua itu. Sedangkan Copperhead, ia merasa kesal karena ia tidak menduga jika seorang Knight akan mati semudah itu. Seketika, Olivia berteriak kepada ayahnya dan bertanya tentang apa sebenarnya yang ayahnya pikirkan. Menurutnya, melepaskan seekor troll bukanlah sesuatu yang wajar untuk sebuah turnamen. Namun, Copperhead segera menyuruhnya untuk diam. Menurutnya, menyingkirkan orang tidak berguna adalah cara terbaik untuk mendapatkan pemenang yang pantas. Meskipun ada kejadian seperti itu, para penonton yang tersisa masih terus antusias menyemangati peserta andalan mereka masing-masing. Dengan semua itu, Copperhead menyuruh Olivia untuk melihat semuanya, di mana para penonton selalu ingin melihat sesuatu yang mendebarkan seperti itu. Dan semakin mendebarkan sesuatu, maka akan semakin baik, karena orang lain sedang mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan perhatian mereka. Dengan menggunakan pedangnya, Jackson berhasil menebas kaki troll tersebut. Namun tak lama setelahnya, luka dari tebasan itu segera menutup. Melihat hal itu, Jackson menyadari jika sebuah serangan mudah seperti itu tidak akan mempan terhadap troll. Sementara itu, Damian masih berdiri dengan tenang. Ia teringat di mana sebelum turnamen dimulai, para Knight itu diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian. Dalam perjanjian itu terdapat suatu hal yang membuat pihak penyelenggara tidak perlu bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan pada saat pertandingan. Kembali ke saat ini, Jackson dengan susah payah menghindari serangan dari troll yang ada di sana. Menurutnya, bertarung sendirian melawan monster itu akan menyulitkan dirinya. Tapi jika ia memiliki rekan yang dapat membantunya, maka kesempatannya untuk menang akan dapat dipastikan. Pada saat yang sama, seorang Knight wanita maju untuk memberikan serangan.
Selain itu, beberapa Knight lainnya juga mencoba melakukan hal yang sama, tapi tidak semua serangan mereka berjalan lancar. Salah satunya berhasil ditangkap oleh troll dan langsung menjadi remuk. Melihat hal itu, Jackson justru menjadi sangat gembira karena merasa adanya kesempatan. Dan akhirnya ia berhasil mengambil serangan terakhir dengan memenggal kepala troll tersebut. Para penonton yang menyaksikan itu semua menjadi sangat bersemangat dan penasaran tentang siapa Knight yang berhasil memenggal kepala troll. Melihat lawannya yang sudah berhasil ditumbangkan, Jackson tersenyum lebar dan mengira jika semuanya telah selesai. Dalam hatinya, ia merasa bangga karena semua perhatian pasti tengah menuju kepadanya. Tapi tiba-tiba, seekor troll lain muncul dan bersiap menyerang dari belakangnya. Untungnya, ia masih sempat menangkis serangan itu dengan pedangnya. Ia merasa sangat kesal karena lupa jika di sana tidak hanya terdapat satu troll saja. Seketika, Damian muncul di sebelah Jackson. Melihat Damian yang berjalan santai ke arah troll itu, Jackson menyebutnya sebagai bocah tolol yang ingin bunuh diri karena menghadapi troll sendirian. Tapi ketika pukulan troll itu datang ke arahnya, Damian hanya menangkisnya dengan secret teknik My Red Insect, di mana kemudian ia melompat dan menjadikan kepala troll itu sebagai pijakannya. Setelah berada di atas, Damian mengeluarkan pedangnya dan melancarkan serangan Terror Slaying Sword yang membuat monster itu terbelah menjadi dua. Melihat itu semua, Jackson merasa sangat terkejut. Sedangkan dari bangku penonton, Abel langsung meneriakkan nama Damian Hexen dengan sangat keras. Karena hal itu, para penonton lainnya juga langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh Abel. Sehingga saat ini nama Damian Hexen bergema dengan sangat kencang di arena. Sedangkan Con Copperhead yang juga melihat hal tersebut, tersadar jika semua rumor yang ia dengar itu benar. Tanpa mempedulikan Jackson yang masih terkapar di sana, Damian berjalan pergi sambil berkata jika semua keributan yang terjadi hanya karena troll saja. Singkat waktu, pada malam harinya, Con Copperhead mengadakan perjamuan di kediamannya. Ketika Damian memasuki ruangan itu, semua perhatian tertuju kepadanya. Menurut mereka, Damian jauh lebih tampan saat dilihat dari dekat. Bahkan Abel yang berada di sampingnya juga mendapatkan pujian yang tidak kalah dari Damian. Ketika berjalan, Abel bertanya kepada Damian tentang sejak kapan kakaknya itu menyiapkan semua pakaian mewah yang mereka kenakan. Merespon pertanyaan itu, Damian menjawab jika ia membelinya dari sebuah toko baju yang terkenal bernama Moonlight Wave. Mendengar jawabannya, untuk pertama kalinya Abel mengucapkan terima kasih kepada Damian. Sementara itu, Jackson yang melihat semua orang memperhatikan Damian menjadi sangat kesal. Bahkan tanpa sadar ia sampai memecahkan gelas yang tengah dipegangnya. Setelah menyampaikan semua kekesalannya, ia mencoba mendapatkan konfirmasi dari tunangannya Sophia. Tapi ternyata Sophia juga tengah terpana memandang ketampanan dari Damian. Seketika terdengar suara seseorang yang menyebutkan jika Con Copperhead telah tiba, di mana Con Copperhead berjalan memasuki ruangan dengan didampingi oleh Olivia yang terlihat cukup anggun di sebelahnya. Tak lama setelahnya, Con Copperhead menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kehadiran mereka semua. Setelah melihat keberanian para Knight pada turnamen tadi siang, ia mengaku merasa terinspirasi, sehingga ia mengharapkan sesuatu yang hebat pada pertandingan final besok hari. Dan sekarang ia berniat untuk mengumumkan hadiah yang akan diberikan kepada pemenang turnamen. Mendengar ucapan itu, para Knight di sana merasa sangat penasaran. Menurut mereka, apapun itu pasti merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dengan yakin, Con Copperhead berjalan mendekati api di tengah ruangan itu. Tiba-tiba, ia meletakkan tangannya di atas kobaran api. Melihat apa yang dilakukan oleh Con, Abel menjadi sangat terkejut dan juga khawatir. Namun, Con Copperhead segera menenangkan semua orang dan berkata jika tangannya baik-baik saja. Barulah setelahnya, Con Copperhead memperkenalkan sebuah artefak yang membuatnya kebal dari api. Melihat artefak itu, Damian dan Jacques langsung mengenalinya sebagai Spirit Heart. Selanjutnya, Con Copperhead menjelaskan jika artefak itu dapat melindungi pemiliknya dari api. Bahkan, artefak itu juga dapat menjaga suhu tubuh pemiliknya. Meski para mage tidak mengetahui asal-usul artefak itu, namun dapat dipastikan jika artefak itu tidak ternilai harganya. Dan untuk turnamen kali ini, ia akan menjadikan artefak itu sebagai hadiah bagi pemenangnya.
Melihat hadiah tersebut, para tamu menganggapnya sangat luar biasa. Awalnya, Damian tidak tertarik dengan hadiah dari turnamen ini. Namun, setelah melihat hadiah utamanya, sekarang ia benar-benar sangat tergoda. Dengan begitu, Con Copperhead mempersilahkan semua tamu di ruangan tersebut untuk menikmati perjamuan dengan sepenuh hati. Bersamaan dengan itu, ia memerintahkan agar para pemusik memainkan musiknya untuk menghibur para tamu. Beberapa saat setelah acara dimulai, seseorang menghampiri Con Copperhead dan memperkenalkan dirinya sebagai Franz dari keluarga Neisser. Melihat pemuda itu, Con Copperhead mengetahui jika wilayah Neisser terkenal dengan produksi buah apelnya yang lezat. Mengetahui jika Con Copperhead mengenali keluarganya, ia segera mengeluarkan sebuah kosmetik sebagai hadiah ulang tahun bagi Olivia. Dari apa yang ia jelaskan, menurutnya kosmetik itu dapat membuat kulit wajah yang menua menjadi kembali seperti bayi. Melihat hadiah itu, Con Copperhead mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun kenyataannya, di dalam hati, Con Copperhead merasa jika itu merupakan hadiah yang sangat sederhana. Tapi tiba-tiba orang lainnya muncul dan segera memperkenalkan dirinya sebagai Charlie dari keluarga Zion. Sama seperti Franz, Charlie juga ingin memberikan sebuah hadiah untuk ulang tahun, di mana barang yang diberikannya adalah sebuah kalung yang terbuat dari 7 color crystal. Menurutnya, itu merupakan salah satu permata langka. Satu permatanya saja hanya bisa didapatkan setelah membunuh 100 golem di wilayah batuan. Namun, Con Copperhead tetap bereaksi seperti sebelumnya dan menyuruh mereka untuk menyerahkan hadiah itu kepada pelayan keluarga. Tak jauh dari sana, Damian terus memperhatikan semua orang yang berusaha menaklukkan hati dari Olivia. Dan karena kekayaan Con Copperhead, semua hadiah mereka seakan tidak ada nilainya. Hingga akhirnya Jackson muncul di hadapan Con Copperhead dan memperkenalkan dirinya. Namun ia segera dibikin kesal karena Con Copperhead berkata jika ia tidak pernah mendengar namanya. Meskipun kesal, Jackson mencoba menahannya dan merogoh sakunya untuk mengambil hadiah yang ia bawa. Sedikit berbeda dengan responnya saat menerima hadiah dari orang sebelumnya. Melihat Elixir of Conscended Vitality yang diberikan oleh Jackson, Con Copperhead merasa sedikit gembira. Tapi saat ia memperhatikan elixir itu, Olivia tidak terlalu menggubrisnya karena hal seperti itu hanya akan menarik bagi ayahnya. Akhirnya, Damian merasa jika sekarang merupakan giliran mereka. Dengan begitu, ia memerintahkan Abel untuk bersiap-siap. Ketika Jackson pergi dari hadapan Con Copperhead, Damian dan Abel segera menuju ke hadapan Con. Saat mereka berpapasan, dalam hatinya Damian berkata jika usaha Jackson cukup bagus. Akan tetapi, ia masih gagal untuk memenangkan hati dari Olivia. Berbeda ketika bertemu dengan orang-orang sebelumnya. Saat melihat Damian, Con Copperhead terlihat sangat antusias. Bahkan sebelum Damian memperkenalkan dirinya, Con Copperhead telah terlebih dahulu menyebutkan nama lengkapnya, di mana Con Copperhead berkata jika reputasi Damian telah menyebar dengan cepat dan luas belakangan ini. Namun Damian segera berkata jika itu hanyalah sebuah pujian belaka. Sedangkan Olivia yang sejak tadi terlihat bosan, saat ini ia terlihat sedikit lebih tertarik. Melihat hal itu, Damian yakin jika hadiah yang akan ia berikan mampu menarik minat dari wanita yang disukai oleh Abel. Dan saat ia mengeluarkan busur panah dari spasial pocket miliknya, Olivia dan Con Copperhead segera memperhatikan ekspresi terkejut. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.